And as the student of comparative religion, I challenge any Christian to point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Oh, ini yang dong bilang penceramah hebat. Ini yang dong bilang pendakwa terhebat, atau ini yang dong bilang pendebat terhebat, ahli perbandingan agama terhebat. Aduh. Zakir Naik ini dari dulu sampai sekarang dia punya IQ, punya logika tuh tidak pernah berkembang dan tidak pernah meningkat. Pertanyaan yang sama dari tahun ke tahun saat dia berceramah, itu saja. Pertanyaan dari gurunya Ahmad Dedat yang 9 tahun tersiksa karena menghujat Yesus Kristus baru meninggal. Digaungkan terus menerus, di mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Kalau ada tanpa ambigu dalam Alkitab, maka saya akan menjadi seorang Kristen. Zakir Naik, Christian Prince lagi tunggu untuk berdebat secara online. Nanti orang bilang begini, untuk apa online? Lebih baik offline. Hey, kita bukan hidup di zaman onta, di zaman yang kendaraan itu hanya pakai onta. Tidak, kita hidup ini perkembangan internet sudah sangat baik dan perdebatan secara online itu sudah sangat banyak dilakukan. Jadi untuk apa offline? Online. Kalau memang kamu punya penalaran, karena orang mau menilai debat itu bukan dari melihat wajah, tetapi lihat dari apa? Penalaran, dari otak, logika, cara berpikir itu. Nah, untuk Zakir Naik yang pertanyaannya itu saja. Kau tidak perlu keliling dunia untuk bilang bahwa kau itu manusia, tidak perlu. Tidak perlu keliling dunia bilang, saya ini manusia, maka perlakukanlah saya sebagai manusia. Tidak perlu. Karena orang sudah tahu kau manusia. Dari cara kau punya cara perilaku atau dari kau punya tampang, orang sudah tahu kau itu manusia. Jadi tidak perlu mencari pengakuan. Yesus pun demikian. Tidak perlu dia datang mengemis-mengemis untuk orang menyembah dia. Tidak perlu. Dia hanya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya lewat apa? Lewat perilakunya, lewat segala sesuatu yang dia lakukan. Dan apakah ada yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan? Ada, banyak yang mengaku dalam Alkitab. Dan bukan hanya orang lain mengaku, tapi dirinya sendiri juga bilang bahwa dia adalah Tuhan. Misalnya dia mengatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar, akulah guru dan Tuhan. Dan bukan hanya itu, orang-orang dalam cerita Alkitab itu juga ada yang menyembah Yesus. Siapa? Salah satu contohnya adalah Thomas, murid yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit, hanya Thomas yang tidak percaya. Lalu ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dan di situ ada Thomas. Thomas apa? Melakukan apa? Mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pertanyaan, ketika Thomas mengatakan itu di hadapan Yesus dalam proses penyembahan kepada Yesus, apakah Yesus menolak? Tidak. Yesus mengatakan, "Karena kamu melihat dan percaya, maka berbahagialah siapa yang tidak melihat namun percaya." Habis. Orang para polemikus muslim dan pengikutnya tidak akan pernah memahami ini karena apa? IQ mereka tidak akan sampai di situ. Zakir Naik pun tidak akan memahami itu. Dan lagi, kalau mau menilai kekristenan itu jangan masukkan pola pikir Islam atau Al-Quran ke dalam Alkitab. Itu salah. Itu kamu melakukan kesalahan fatal dalam berlogika. Karena apa? Al-Quran, teologi Al-Quran dan teologi Alkitab itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Oke, seperti itu. Untuk saudara-saudaraku yang Kristen, tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya lewat Yesus Kristus kita dapat menuju kekekalan. Di luar Yesus Kristus kita tidak bisa menerima kekekalan. Yang kita terima hanya kematian yang kekal. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang percaya kepada anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, menerima hidup yang kekal dan tidak binasa. Tetapi siapa yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dihukum. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.